Sepanjang sejarah, manusia mencari cara mengalahkan penuaan lewat ramuan, ritual, sampai laboratorium bioteknologi mahal. Tapi klaim yang jarang dibahas justru ada di alam liar. Sejumlah hewan di planet ini benar-benar tidak menua seperti manusia. Bukan sekadar berumur panjang, tapi secara biologis nyaris tidak menunjukkan tanda kerusakan sel seiring waktu. Klaim ini terdengar seperti bahan pemasaran suplemen anti-aging. Tapi kali ini, bukti ilmiahnya justru datang dari jurnal-jurnal paling ketat di dunia sains, bukan dari testimoni atau iklan. Fenomena ini punya nama ilmiah, penuaan negligible atau senescence yang nyaris tidak terdeteksi. Bukan berarti hewan-hewan ini tidak pernah mati, tapi risiko kematian mereka tidak meningkat drastis seiring bertambahnya usia seperti pada manusia dan kebanyakan mamalia lain. 5 contoh berikut mewakili 5 strategi biologis yang sangat berbeda untuk mencapai hal yang sama, dari daratan kepulauan tropis sampai dasar laut paling dingin di planet ini. Mulai dari kura-kura raksasa Galapagos yang biasa hidup lebih dari 1 abad dan tidak jarang mencapai usia 150 tahun. Studi 2022 oleh tim Penn State dan Northeastern Illinois University mencakup 107 populasi dari 77 spesies reptil dan amfibi di seluruh dunia, menunjukkan kura-kura, penyu, buaya, dan salamander punya laju penuaan biologis yang sangat rendah, sebagian nyaris tidak terdeteksi. Salah satu penjelasannya adalah metabolisme. Hewan berdarah dingin seperti kura-kura mendapatkan panas tubuh dari lingkungan, bukan dari pembakaran energi internal seperti manusia. Metabolisme yang lebih lambat berarti produksi spesies oksigen reaktif, molekul yang merusak DNA sebagai efek samping metabolisme sel juga jauh lebih rendah. Penelitian genetik pada Lonesome George, kura-kura Galapagos terakhir dari subspesiesnya yang mati tahun 2012, bahkan menemukan varian gen terkait perbaikan DNA dan penekan kanker yang tidak dimiliki vertebrata berumur pendek, serta duplikasi gen yang diduga memperkuat pertahanan sel terhadap kerusakan. Uji laboratorium menunjukkan sel kura-kura Galapagos lebih sensitif terhadap protein penanda kerusakan akibat stres, sehingga sel bermasalah lebih cepat memicu apoptosis dibanding sel penyu berumur pendek. Mekanisme ini ibarat satpam yang lebih waspada, segera menyingkirkan sel bermasalah sebelum sempat berkembang menjadi tumor, sebuah strategi pertahanan yang mungkin menjelaskan mengapa kura-kura raksasa jarang tercatat mengidap kanker meski hidup begitu lama. Predator kedua yang jauh lebih ekstrim adalah hiu Greenland, vertebrata dengan umur terpanjang yang pernah tercatat sains. Karena tubuhnya nyaris tidak punya jaringan keras seperti tulang belakang, bercincin pertumbuhan pada hiu lain, umurnya sulit diukur lewat metode konvensional. Pada 2016, tim peneliti Universitas Copenhagen yang dipimpin Julius Nielsen menemukan solusinya. Protein di lensa mata hiu terbentuk sejak sebelum lahir dan tidak pernah berganti seumur hidup, sehingga bisa dianalisis lewat penanggalan karbon. Dari 28 hiu Greenland betina yang diperiksa, spesimen terbesar diperkirakan berusia 392 tahun, dengan margin ketidakpastian 120 tahun ke atas maupun ke bawah, sehingga rentang usianya berada antara 272 hingga 512 tahun. Usia ini tetap menjadikannya vertebrata hidup terpanjang yang pernah dikonfirmasi sains, melampaui paus kepala busur yang sebelumnya memegang rekor dengan usia sekitar 211 tahun. Hiu ini juga dikenal karena dagingnya beracun akibat kandungan trimetilamina oksida yang tinggi, hasil adaptasi terhadap tekanan air laut dalam, meski di Selandia tetap dikonsumsi setelah fermentasi dan pengeringan khusus. Hiu Greenland juga tumbuh sangat lambat, kurang dari 1 cm per tahun, dan baru mencapai kematangan seksual di usia sekitar 150 tahun. Penelitian lanjutan pada 2024 menemukan aktivitas 5 enzim metabolisme pada jaringan otot hiu ini tidak berubah signifikan, meski usianya berbeda jauh dari 60 hingga 200 tahun, sebuah pola yang berbeda drastis dari kebanyakan hewan lain yang metabolismenya menurun seiring usia. Predator waktu berikutnya bahkan tidak bergerak sama sekali. Di kedalaman 300 hingga 3000 meter di lepas pantai Hawaii, hidup karang hitam dari genus Leiopathes yang pada 2009 dipastikan tim peneliti dari Lawrence Livermore National Laboratory
dan Stanford University berusia 4.265 tahun lewat penanggalan karbon, menjadikannya organisme laut penumpuk rangka tertua yang pernah dikonfirmasi sains. Yang menarik, rangka karang ini hanya tumbuh sekitar 4 mikrometer per tahun, kira-kira seukuran diameter satu sel darah manusia. Polip kecil di permukaannya hanya hidup beberapa tahun sebelum digantikan generasi baru, tapi rangka yang mereka bangun terus menumpuk selama ribuan tahun selama lingkungan laut dalam tetap stabil. Karang ini juga tidak bergantung pada alga simbiotik pengubah cahaya matahari seperti karang dangkal pada umumnya, melainkan menyaring partikel makanan langsung dari kolom air lewat tentakel-tentakel kecilnya, sebuah strategi bertahan hidup yang memungkinkan mereka menghuni kedalaman yang sama sekali tidak tersentuh sinar matahari. Lebih ekstrim lagi, ada spons kaca raksasa Antarktika yang diperkirakan hidup sejak zaman es terakhir hampir 15.000 tahun lalu ketika mamut berbulu masih berkeliaran di belahan bumi utara. Umurnya diestimasi lewat pemodelan laju konsumsi oksigen dan produksi energinya, karena spons tidak memiliki jaringan keras yang bisa langsung ditanggali karbon. Sejumlah model bahkan sempat menghasilkan estimasi hingga 23.000 tahun, meski analisis lanjutan mengoreksinya kembali mendekati 15.000 tahun karena perubahan permukaan laut sejak zaman es. Spons sebenarnya berada di titik evolusi yang sangat purba. Di antara organisme bersel tunggal dan hewan bersel banyak yang punya sistem saraf seperti ubur-ubur. Mereka tidak punya usus, otak, atau otot, tubuhnya hanya jaringan saluran dan ruang berpori yang memompa air untuk menyaring makanan. Struktur rangkanya tersusun dari partikel kaca berbasis silika yang disebut spikula, dan pada beberapa spesies spikula ini bahkan mampu menyalurkan cahaya layaknya serat optik alami, sebuah kemampuan yang jarang ditemukan di dunia hewan. Tapi dari semua klaim tentang keabadian di alam, satu spesies benar-benar mendekati arti harfiah kata itu. Ubur-ubur Turritopsis dohrnii yang oleh media populer dijuluki ubur-ubur abadi. Ukurannya tidak sampai 5 mm, tapi kemampuannya sungguh di luar nalar biologi biasa. Siklus hidup ubur-ubur normal berjalan satu arah dari larva menjadi polip menetap di dasar laut, lalu tumbuh menjadi medusa dewasa yang akhirnya mati. Turritopsis dohrnii bisa membalikkan proses ini. Ketika stres, terluka, atau kelaparan, medusa dewasa spesies ini bisa runtuh menjadi gumpalan sel di dasar laut, lalu dalam waktu 24 hingga 36 jam berubah kembali menjadi polip, tahap hidup yang jauh lebih muda, siap tumbuh menjadi medusa baru dari awal. Proses ini disebut transdiferensiasi, kemampuan sel dewasa yang sudah terspesialisasi untuk memprogram ulang dirinya menjadi tipe sel lain sepenuhnya. Spesies ini dideskripsikan sejak 1883, tapi kemampuannya baru disadari pada era 1990-an, ketika ilmuwan Jepang Shin Kubota membudidayakannya di laboratorium dan mencatat siklus peremajaan berulang hingga 10 kali. Perlu digarisbawahi, keabadian ubur-ubur ini hanya berlaku pada tingkat sel, bukan berarti individu tersebut kebal dari kematian sama sekali. Predator seperti penyu laut dan siput laut tetap bisa memangsanya kapan saja, dan siklus peremajaan hanya berjalan mulus dalam kondisi laboratorium yang terkendali. Di alam liar, sejauh mana proses ini benar-benar berulang, tanpa batas masih menjadi area penelitian terbuka. Kelima makhluk ini, kura-kura raksasa, hiu Greenland, karang hitam, spons kaca, dan ubur-ubur abadi, punya satu benang merah yang sama. Mereka semua hidup dengan ritme yang jauh lebih lambat dari manusia, baik dari sisi metabolisme, pertumbuhan, maupun perbaikan sel. Alih-alih mencari mesin waktu atau ramuan ajaib, jawaban paling nyata tentang bagaimana memperlambat penuaan mungkin justru sudah ada di laut dalam, menunggu dipelajari lebih jauh oleh sains modern. Penelitian pada kelima hewan ini membuka jalan bagi biogerontologi manusia, gen perbaikan DNA pada kura-kura, stabilitas metabolisme pada hiu Greenland, dan kemampuan reprogram sel pada ubur-ubur abadi, kini dipelajari sebagai model penuaan sel manusia, meski penerapannya masih jauh dari kenyataan. Sains belum menemukan tombol untuk mematikan penuaan pada manusia, tapi setidaknya sekarang kita tahu tombol semacam itu memang ada, dan alam sudah memakainya jauh sebelum manusia mulai bertanya. Kelima strategi ini muncul dari garis evolusi
yang sama sekali berbeda dan tidak saling berkerabat, membuktikan bahwa memperlambat penuaan bukan trik tunggal, melainkan tujuan yang bisa dicapai lewat banyak jalan di pohon kehidupan. Kalau kamu penasaran dengan misteri sains dan sejarah lain yang sudah dan belum terpecahkan, jangan lupa subscribe channel Sains dan Sejarah dan tulis di kolom komentar. Dari kelima hewan ini, mana yang menurut kamu paling sulit dipercaya sebelum tahu buktinya?